Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang paling besar kepada hambanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa nikmat kedua itu kita tidak bisa selamat di akhirat kelak, yakni alam yang dimana tiada batas waktunya. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya cintai, dan khususnya kepada anak-anak kelas 10 SMA Prakarya Santi Asromo. Di sini mari kita mendengarkan, termasuk saya pribadi, mengenai sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Mekah pada tanggal 26 Safar tahun 14 kenabian, tahun 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril untuk diperintahkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum-sebelumnya Nabi telah memerintahkan kepada umatnya yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Satu persatu hijrah. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Sampai pada waktu itu tinggal sedikit orang Islam yang ada di kota Mekah. Mungkin hanya bisa dihitung jari, saking sedikitnya orang-orang Islam yang ada di kota Mekah, karena semuanya mayoritas sudah pindah hijrah ke kota Madinah. Orang Islam pada waktu itu sangat luar biasa ujiannya di kota Mekah, karena satu, orang Islam adalah orang yang minoritas pada waktu itu, dan orang Islam pula kebanyakan daripada golongan orang-orang fakir miskin. Walaupun ada sebagian orang Islam yang dari golongan orang kaya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi atas perintah dari Allah memerintahkan hijrah kepada umatnya ke kota Madinah. Tetapi Nabi belum diperintahkan hijrah. Tapi pada waktu itu, ya, pada 14 tahun kenabiannya, ya, atau pada hari ke-13 tahun kenabiannya, Rasulullah diberikan izin untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika orang-orang Quraisy mendengar dan melihat suasana yang begitu menyuramkan bagi mereka, yaitu orang-orang Muslim Mekah banyak yang pindah ke kota Madinah, mereka takut kekuatan Islam akan bertambah kuat di kota Madinah dan menyebabkan peperangan yang dahsyat, sehingga orang-orang Mekah akan kalah dan dikuasai oleh orang Islam. Begitu juga kota Madinah adalah kota yang paling strategis dan kota tempat lewatnya orang-orang Mekah apabila dagang ke negeri Syam. Mereka sebelum dagang ke negeri Syam singgah dulu di Madinah, mereka berdagang di Madinah dan melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Apabila kota Madinah telah dikuasai oleh Islam, maka mereka khawatir perdagangan mereka
akan diblokade oleh orang-orang Islam, mengingat kezaliman kafir Quraisy, bangsa-bangsa non-Islam pada waktu itu kepada orang-orang Islam sangatlah kejam dan sangatlah memprihatinkan. Maka pada hari Kamis, pada hari Kamis, orang-orang kafir Quraisy semuanya berkumpul di gedung permusyawaratan, ya, yang disebut Darun Nadwa. Adapun Darun Nadwa adalah gedung permusyawaratan pemerintahan pada waktu itu di kota Makkah, ya. Maka berkumpullah, ya, beberapa orang-orang penting seperti Abu Jahal bin Hisham, Jubair bin Mut'im, Tu'amah bin Adi, Al-Haris bin Amir, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, An-Nadar Al-Haris, Abu Al-Bahtari bin Hisham, dan sebagian yang lainnya, orang-orang tokoh kafir Quraisy yang dimana mereka bermusyawarah ingin bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan Nabi Muhammad ini. Maka semuanya berkumpul, tidak ada yang boleh masuk di Darun Nadwah kecuali orang-orang penting. Sehingga di pintu Darun Nadwah ada 2 penjaga. Apabila ada orang sembarangan masuk, maka pasti akan ditahan dan tidak diperbolehkan. Ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul pada waktu itu, maka datanglah seorang kakek-kakek. Dan ternyata kakek-kakek itu adalah iblis yang menyerupai manusia, berbentuk wujud kakek-kakek. Itu iblis datang ke depan pintu Darun Nadwah. Maka ditanya oleh penjaga, "Wahai kakek, apa yang kau perbuat? Kau mau masuk ke sini? Di sini tidak boleh kecuali orang-orang penting saja." Kata kakek tadi, "Wahai pemuda, saya hanyalah kakek-kakek dari Najd. Barangkali saya bisa mengutarakan pendapat-pendapat yang efektif untuk permasalahan yang sekarang genting ini. Saya mendengar ini permasalahan." Akhirnya itu si kakek-kakek diperbolehkan oleh penjaga tadi. Maka tatkala bermusyawarah orang-orang tersebut, bagaimana ini permasalahan Muhammad. Mereka umatnya Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Bahaya ini kalau seandainya di Madinah menjadi kota Islam. Sangat bahaya. Lalu menurut kalian bagaimana? Maka pada waktu itu ada yang berpendapat yang bernama Abu Aswad. Kata Abu Aswad, "Wahai Abul Hakam, aku mempunyai pendapat. Bagaimana itu Muhammad, ya, kita usir aja dari kota ini, ya. Kalau Muhammad sudah usir dari kota ini, otomatis tidak ada lagi di kota ini yang menyebarkan Islam. Maka selesailah urusan kita. Maka selesailah masalah-masalah yang pelik ini." Maka pada waktu itu mereka sempat berpikir. Muncullah suara dari kakek tadi. "Wahai hadirin semuanya, sungguh aku tidak setuju dengan pendapatnya dia. Karena kalian tahu sendiri karismanya Muhammad seperti gimana. Kekuatan menarik orang Muhammad itu seperti apa. Apabila Muhammad keluar dari kota dan dia akan membuat simpati orang-orang dan menjadi pengikutnya, maka kalian akan diserang oleh kaumnya Muhammad dan kalian akan binasa." Maka mereka kaget dengan kakek kata, "Ini siapa ini? Wah, ini luar biasa juga nih. Bijaknya nih kakek-kakek." Maka adalah satu lagi, ya, yang mengeluarkan pendapat, yaitu Abu Al-Bakhtari. Dia berpendapat, "Wahai Abul Hakam, bagaimana kalau seandainya Muhammad kita kurung aja dengan kerangkeng besi. Kita jangan kasih makan, kita jangan kasih minum di depan Ka'bah sampai dia mati, biar bisa menjadi pelajaran buat orang-orang. Seperti halnya kita pernah menghukum ahli-ahli syair
yang menyinggung agama kita pada waktu dahulu. Maka kakek-kakek tadi bilang, saya tidak setuju pula dengan pendapat ini. Karena apabila Muhammad dikerangkeng, maka keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib beserta pengikut-pengikutnya tidak akan tinggal diam dan mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga demi membela Muhammad. Maka pada waktu itu terdiam sejenak. Maka muncullah, berdirilah Abul Hakam yang disebut Abu Jahal. Saya punya ide yang dimana mungkin kalian tidak terpikirkan ini ide. Ini ide pasti paling jitu dengan bangganya dia. Apa idenya wahai Abul Hakam? Ide saya adalah bagaimana kita bunuh aja Muhammad. Loh, kalau kita bunuh Muhammad sama aja kita akan perang. Enggak, begini caranya. Setiap perwakilan dari kabilah di kota Mekah ini kita ambil daripada anak mudanya yang kuat-kuat. Kita kasih senjata. Kita bunuh dia dengan serempak. Maka seolah-olah setiap perwakilan dari kabilah telah membunuh Muhammad dan kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa semena-mena menyerang dan berperang terhadap sesama saudara di kota Mekah. Karena semua kubu udah ada, termasuk Bani Halim, Bani Muthalib dan Bani Hashim juga ada yang kita ambil rekrut. Akhirnya terpaksalah kita yang membayar diat denda atas terbunuhnya Muhammad kepada keluarganya Muhammad. Bagaimana? Apakah itu ide yang cemerlang? Wah, langsung si kakek-kakek tadi bilang, saya setuju dengan pemuda ini. Saya setuju dengan ide ini. Ini adalah ide yang paling jitu. Maka pada waktu itu selesailah musyawarah ya untuk menyelesaikan perihal Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kafir Quraisy memanggil dan menyewa setiap pemuda di setiap kabilah-kabilahnya. Tidak diceritakan mengenai kafir Quraisy, diceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad pada waktu itu juga setelah diadakannya musyawarah. Ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah memusyawarahkan ya, dijelaskan anu. Maka engkau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah nanti besok petang ya. Maka Rasulullah SAW langsung menghampiri Sayyidina Ali, terus menghampiri Sayyidina Abu Bakar. Tatkala Rasulullah masuk ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar ya, di situ ada Siti Aisyah ya, di situ ada Asma ya bin Abu Bakar. Nabi bilang, ya Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sini. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini adalah keluarga kita ya. Akhirnya Rasulullah tidak jadi memerintahkan mengeluarkan saudaranya anak-anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Rasulullah SAW bilang, ya Abu Bakar, saya diperintahkan untuk hijrah nanti malam. Apakah saya yang menemaninya ya Rasulullah? Iya, kau yang akan menemaninya. Terus Rasulullah datang ke Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti malam engkau tidur di kamar saya ya, jangan kemana-mana, maka tidak ada yang akan bisa memudaratkan kamu, dan selesaikanlah urusan saya, yakni banyak barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah orang yang al-amin, yang terpercaya, sehingga banyak tetangga-tetangganya menitipkan barang kepada Rasulullah. Maka ntar sama Sayyidina Ali kembalikan barang-barangnya tersebut, baru Sayyidina Ali menyusul hijrah dengan Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Untuk cerita selanjutnya bisa disaksikan dari part keduanya. Ini part ke-1-nya, karena kan ini cuacanya hujan ya.
khudh wasafa wa damakala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.